Bab 701. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe agar kami semangat unggah lebih banyak. Memphis Noe telah menyerang Medusa yang rusak. Memphis Noe telah menyerang Medusa yang rusak. Level Memphis Noe telah naik. Doppelganger dari hutan misterius, Randy telah menyerang Medusa yang rusak. Level Doppelganger Randy telah meningkat. One Overgeared Skeleton One telah membatu. Karena petrifikasi yang berkelanjutan, resistensi petrifikasi dari Overgeared Skeleton One telah meningkat sebesar 1. Overgeared Skeleton 2 telah membatu. Karena petrifikasi yang berkelanjutan, resistensi petrifikasi dari Overgeared Skeleton 2 telah meningkat sebesar 1. XP God Hand 4 telah meningkat sebesar 0,01%. Hah, apakah ini sayang? Rock Forest. Medusa yang telah dirusak oleh 100,000 Army Massacre Sword, berubah menjadi abu-abu. Grid hanya memanggil hewan peliharaannya untuk menyelamatkan hidupnya. Tapi akhirnya, dia memberi mereka pengalaman. Hampir semua Medusa sedang sekarat. Jadi, mereka relatif mudah diserang oleh Noe dan Randy. Di sisi lain, Skeleton Overgeared belum mencapai level 50 dan tidak memiliki peluang melawan Medusa. Mereka tidak mendapatkan XP apapun. Namun, kemampuan unik mereka untuk belajar dengan cepat, meningkatkan penolakan mereka terhadap petrifikasi. Mereka terpapar pada petrifikasi, setiap kali mereka bertemu mata Medusa. 10 menit kemudian, kontak mata telah berevolusi ke titik resistensi. Fighting Energy telah mencapai 10. Semua statistik dikembalikan ke keadaan normal. Penalti grid selesai. Fighting Energy yang ditetapkan pada 0 selama 10 menit secara alami pulih menjadi 10 dan statistiknya dipulihkan. Bagus. Apakah aku harus merawat anak-anak? Pengembangan hewan peliharaannya terhubung langsung dengan pengembangan grid. Grid yang bersemangat mengenakan Malakus Cloak lagi. Bau darah mulai menarik Medusa baru. Randy menjerit, ketika Medusa berkumpul seperti anjing. Sulit bagi Randy. Mengerikan. Fighting Energy maksimal. Kekuatan, stamina, dan ketangkasan telah meningkat sebesar 50%. Pakmas Swordsmanship. Transcend. Pepeng. Pepeng. Peningkatan statistik karena Fighting Energy, meningkatkan kekuatan grid hingga ke tingkat yang ekstrim. Sebagai hasil dari Transcend, serangan grid dikonversi menjadi serangan jarak jauh. 4 serangan dilepaskan per detik dan Medusa tidak bisa mengatasinya. 2 jam setelah tiba di Rock Forest. Sekarang, grid mengerti persis bagaimana memanfaatkan Fighting Energy. Aku harus menyegel 100.000 Army Swordsmanship. Alih-alih kehilangan Fighting Energy dengan menggunakan 100.000 Army Swordsmanship, Grid lebih suka damage-nya meningkat saat menggunakan Pakmas Swordsmanship dengan menjaga Fighting Energy maksimal. Tentu saja, 100.000 Army Swordsmanship kuat. Jadi, aku mungkin mengandalkannya kadang-kadang. Grid sangat kecewa dengan konsumsi Fighting Energy dari 100.000 Army Swordsmanship. Tidak peduli seberapa kuat, 50 Fighting Energy terlalu banyak. Pada awalnya, dia pikir itu akan diselesaikan dengan mengandalkan Ring of Absurdity. Tapi, semua pengurangan konsumsi sumber daya dari Ring of Absurdity tidak termasuk Fighting Energy. Jika dia memakai Ring of Absurdity dan menggunakan 100.000 Army Swordsmanship, hanya konsumsi mana yang berkurang. Itu karena, Fighting Energy adalah sumber daya khusus. Grid terpaksa menerimanya. Itu karena, dia sudah mengalami stat khusus yang disebut Evil Power. Efek, semua statistik bertambah, yang terjadi, ketika membuat level item tertentu tidak memengaruhi stat khusus yang merupakan Evil Power. Pada akhirnya, aku perlu menggunakan 100.000 Army Swordsmanship dan Fighting Energy dengan baik. Persis seperti ini, Grid merasakan kebutuhan untuk Fighting Energy. Akan sangat disayangkan, jika aku bisa mengumpulkan Fighting Energy dengan keterampilan besar. Fighting Energy hanya terakumulasi sebagai serangan tunggal. Jika dia mengenai banyak target sekaligus dengan serangan jarak jauh, Fighting Energy tidak menumpuk. Pembatasan itu tampaknya ada, karena dengan mudah mengumpulkan Fighting Energy terlalu curang. Grid mengembalikan Enlightenment Lightning Sword ke inventorisinya. Rock Forest kosong, karena sekali Fighting Energy mencapai maksimum, kecepatan dia berburu Medusa melampaui kecepatan Rewpound Medusa. Grid pindah ke zona aman dan mengeluarkan buku harian Madra. Fighting Energy terakumulasi dan 100.000 Army Swordsmanship diaktifkan. Sekarang, aku bisa merasakan isi buku harian itu. Saat Grid membuka buku harian itu. Flash. Visi Grid kabur. Ketika dia membuka matanya, Pakma berdiri di depannya. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Betapa sepele. Betapa memalukan. Beraninya kamu merampas bebanku. Kamu layak mati 100 kali. Kebangkitan sebagai undead hanya untuk beban melindungi Hall of Fame. Terlepas dari niatku, itu tidak bisa diterima dan tidak bisa dimaafkan. 100.000 Army Massacre Sword. Cukak. Cukak. Aku mengarahkan pedangku pada Pakma. Itu adalah teknik pedangku yang mengalahkan lebih dari 100.000 pasukan kekaisaran. Tapi, petik 2 tanda seru petik 2. Pakma tidak bisa dipotong. Tubuhku tidak bisa dikontrol. Tubuhku menolak untuk memotongnya. Aku mencoba mengayunkan pedang lagi.
Tapi tidak seperti kehendakku, pedangku menghindari Pakma. Pakma menjelaskan dengan ekspresi acuh tak acuh. Aku tidak akan menghidupkanmu kembali, tanpa alat pengaman. Aku tuanmu. Kamu tidak bisa menyerangku. Petik 2. Seperti yang dijelaskan di atas. Sekarang, aku adalah seorang Death Knight. Terlepas dari keinginanku, naluri menjijikan ini, memanggilku untuk mengikuti Pakma. Lindungi tempat ini dari invasi Great Demon. Ini misimu. Inilah akhirnya. Pakma pergi dan aku ditinggalkan sendirian. Itu adalah awal dari kesunyian abadi. Mendesah. Saat isi buku harian itu selesai, Grit menyeka keringatnya. Rasa sakit mental yang ia rasakan ketika menjadi Madra, sangat hebat. Itu menyebabkan kemarahan dan kebingungan yang ekstrim. Dia didominasi oleh rasa kehilangan yang tak terbatas. Aku tidak ingin membaca lagi. Grit takut. Dia tidak ingin mengalami kesepian yang dirasakan Madra, ketika terjebak di pulau sendirian. Tapi, Grit akhirnya membuka bab ketiga dari buku harian itu. Buku harian ini adalah bantuan dari Madra. Grit merasakan kewajiban untuk mengkonfirmasi hal-hal. Bab ketiga. Aku menghitung berapa hari telah berlalu sejak aku membuka mata. Tubuh undead tidak bisa tertidur dan konsep, hari, tumpul. Petik 2. Pulau kecil tanpa apa-apa. Aku tidak tahu, apakah aku merasakan sakit sendirian selama beberapa hari atau beberapa tahun. Aku lupa diri dalam kesendirianku. Aku berharap bisa menutup mata. Aku berharap bisa berhenti berpikir. Aku berharap untuk menghilang. Neraka. Setelah dibangkitkan secara paksa sebagai undead dengan kenangan hidupnya, Madra sendirian selama beberapa dekade. Penjara yang disebut keabadian, yang menahannya sama mengerikannya dengan neraka. Bab keempat, bab kelima, bab keenam. Madra hanya mengalami kesendirian. Grit merasakan simpati mendalam untuknya. Dia membenci Pakma, meskipun tahu jika tindakan Pakma adalah untuk perdamaian dunia. Kemudian, suatu peristiwa terjadi di bab ketujuh. Akhirnya Great Demon muncul. Bab ketujuh. Ini adalah pulau terakhir. Dia mengatakan dia adalah Great Demon ke-10. Namaku Leraje. Aku adalah salah satu dari 33 penguasa yang mengendalikan neraka. Leraje menutupi setengah wajahnya dengan topi yang dalam. Bibir merah kontras dengan kulit pucat. Aku penguasa hebat yang menggabungkan kekuatan dan strategi. Buktinya, aku mudah mencapai pulau ke-66. Huhut. Petik 2. Sudah lama sekali, aku tidak bertemu orang lain. Mungkin sudah puluhan tahun. Tapi, aku tidak bahagia. Aku tidak ingin itu menjadi Great Demon yang egois dan berbicara tentang topik-topik sepele. Leraje terus berbicara, sejak dia muncul. Spesialisasi aku adalah perjuangan. Aku memiliki kebiasaan menang melawan siapapun yang aku lawan. Buktinya adalah aku dengan mudah mengurus semua legenda sebelumnya yang menjaga pulau-pulau lain. Demon Slayer Alex yang membuat para Great Demon bergetar. Bahkan, dia tidak bisa menjadi lawanku. Huhuhut. Petik 2. Harem. Tidak masuk akal untuk mencoba dan berbicara dengan seorang Death Knight yang tidak memiliki ego. Itu tidak menyenangkan. Tapi, aku menantikannya. Berdasarkan pedang yang tergantung di pinggangmu, kamu harusnya adalah Sword Saint Muller. Tidakkah kamu menyegel beberapa Great Demon, termasuk Helgao? Aku selalu ingin bertemu denganmu. Aku akan menggunakan kesempatan ini untuk membuktikan, jika aku lebih baik daripada Helgao. Aku bukan Muller. Siapa yang berani menyalahkanku? Saat aku membuka mulut, Leraje tersenyum. Hoh, seorang Death Knight berbicara. Ya, kamu bukan Muller. Kamu dipanggil apa? Madra. Aku adalah Raja Lubana. Madra, aku sudah mendengarnya beberapa kali. Sangat mengecewakan. Aku berharap untuk bertemu Muller di pulau terakhir. Pertempuran terakhir akan sia-sia juga. Petik 2. Kemarahanku meningkat. Pakma, kamu membangkitkanku, karena kamu takut dengan orang ini. 200.000 Army Cruising Sword. Petik 2. Tanda seru petik 2. Aku tidak bisa menemukan makna apapun dalam kehidupan kedua ini. Aku tidak punya motivasi dan tidak bisa bergerak, karena aku terjebak sendirian di pulau itu. Aku berdiri di tempat dan menatap langit. Tapi, keterampilanku tidak berkarat. Ketakutan memenuhi mata Leraje yang arogan. Saat ini, Anda tidak dapat mereproduksi ilmu pedang Madra dengan kemampuanmu. Anda tidak dapat membaca bab ke-7 dari buku harian itu sampai akhir. Untuk membaca bab ke-7 dari buku harian itu, Anda perlu mempelajari ilmu pedang Madra. Swordsmanship Textbook, 200.000 Army Swordsmanship telah diperoleh. Buku harian Death Knight Madra disegel sampai Anda mempelajari 200.000 Army Swordsmanship. Swordsmanship Textbook, 200.000 Army Swordsmanship. Rating, legendaris. Sebuah buku teks yang merekam dasar-dasar ilmu pedang Madra. Namun, itu mencatat ilmu pedang yang digunakan, setelah Madra menjadi Death Knight. Sehingga, isinya lemah dibandingkan dengan aslinya. Hanya satu teknik ilmu pedang, 200.000 Army Cruising Sword Degraded yang dicatat. Kondisi belajar. Mereka yang telah diakui oleh Madra. Level 399 atau lebih. Sebuah legenda di tingkat Muller. Mudah ditebak,
ketika dia mendengar evaluasi Braham. Reputasinya rendah dibandingkan dengan legenda lain, karena area aktifnya terbatas pada Lubana. Tapi, keterampilannya adalah yang terbaik. Itu pasti sejak Great Demon ke-10 mencapai pulau terakhir, setelah mengalahkan Lantier, Alex, Kruger, Gish, dan Povia. Dia merasa ngeri, ketika dia melihat ilmu pedang Madra. Lalu, setelah 100.000 Army Swordsmanship, aku mendapat buku pelajaran untuk 200.000 Army Swordsmanship. Apakah dia akhirnya akan belajar 1 million Army Swordsmanship? Grit yang bersemangat menjadi frustrasi, ketika dia mengkonfirmasi batasan level dari buku teks ilmu pedang. Level 399. Butuh bertahun-tahun untuk membaca buku harian ini. Sayangnya, apa yang bisa ia lakukan? Terkadang ada konten yang berlanjut dalam waktu yang lama. Mari kita kembali ke Reinhardt dulu. Grit meletakkan buku harian itu kembali ke inventorinya dan bangkit dari tempatnya. Bab 702. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe agar kami semangat unggah lebih banyak. Lakukan kebaikan setidaknya 50 kali sebulan. Ini adalah syarat minimum untuk mempertahankan kelas saintes. Jika saintes tidak melakukan kebaikan, dia akan kehilangan kualifikasi dan dia tidak bisa menjadi saintes lagi. Dengan kata lain, Ruby telah melakukan perbuatan baik setiap hari, selama beberapa tahun jika dia adalah saintes. Malaikat dengan sayap yang hilang, inkarnasi Rebecca, Del. Sejumlah besar orang yang Ruby bantu, memujinya dengan berbagai nama. Para penyanyi menyanyikan lagu-lagu tentangnya. Grit mungkin player yang paling terkenal, tetapi Ruby adalah player yang paling dicintai. Kata-kata tentang saudara kandung yang disampaikan kepada semua orang dimanipulasi oleh tangisan orator Huroi. Ada anggota Overgearet yang menyebarkannya di mana-mana. Saintes Ruby, silakan coba ini. Roti dipanggang dengan baik hari ini. Saintes, maukah kamu menerima gelang ini? Aku menemukannya di pasar di Winston dan aku membelinya, karena aku pikir itu akan terlihat bagus untukmu. Terima saja. Ini mantel yang terbuat dari kulit babi hutan. Cuaca semakin dingin baru-baru ini, jadi akan menyenangkan untuk mengenakan ini. Jangan kedinginan. Aku akan sedih. Saintes Ruby. Anda telah menerima 10 roti gandum berkualitas dari tukang roti Reinhardt, Jackson. Anda telah menerima gelang zamrud kelas rendah dari pedagang Reinhardt, Ale. Anda telah menerima mantel kulit babi hutan dari pemburu Reinhardt, Revalo. Anda telah menerima. Ini adalah pemandangan umum, setiap kali Saintes Ruby muncul di jalan. Warga yang menemukannya, akan datang dengan hadiah. Ruby awalnya menolak, tapi terima kasih yang terus-menerus dari orang-orang itu cukup besar, untuk melampaui imajinasi. Mereka merasa frustrasi dan kadang-kadang depresi, ketika Ruby menolak pemberian itu memberinya pilihan, selain menerimanya. Ketika cinta dan hormat orang-orang terhadap Ruby tumbuh, begitu pula jumlah dan kualitas hadiah yang ia terima. Nilai rata-rata hadiah harian Ruby sekarang sekitar 80 gold. 80 gold. Dikonversi ke won Korea, bernilai 100.000 won. Berkat kerja bagus yang ia lakukan selama bertahun-tahun, Ruby sekarang bisa menghasilkan 100.000 won sehari, hanya dengan login. Itu sebabnya, dia menolak uang saku dari kakaknya, beberapa bulan yang lalu. Ruby bergabung dengan jajaran orang yang menghasilkan uang dari game. Lingkungannya mulai menggoda dirinya. Mengapa dia harus pergi ke universitas, ketika dia bisa menghasilkan uang dengan bermain game seperti kakaknya? Banyak orang berbicara seperti ini. Tapi, komitmen Ruby untuk kuliah tidak putus. Dia tidak bisa percaya pada masa depan Satisfy yang tidak nyaman. Seperti semua pemuda Korea Selatan, Ruby telah mendedikasikan tahun sekolah dasar dan menengahnya untuk memasuki universitas yang bagus. Dia tidak ingin usahanya sia-sia, dan dia ingin melihat sendiri nilai-nilai universitas yang bagus. Namun, tujuannya mendapatkan pekerjaan setelah lulus dari universitas, menjadi lemah. Dia tahu, betapa dia sangat dibutuhkan di kerajaan Overgearet. Mungkin, setelah aku kuliah, aku akan punya lebih banyak waktu untuk berkonsentrasi pada permainan. Dia tidak menyukainya. Sebaliknya, itu bagus. Dia senang bisa membantu semua orang. Dan yang terpenting, dia ingin berkontribusi pada pekerjaan saudaranya. Bahkan jika dia tidak menyukai permainan, dia akan berkonsentrasi pada itu untuk kakaknya. Itu alami. Hanya beberapa tahun yang lalu, Ruby khawatir tentang uang, setiap kali dia membeli perlengkapan sekolah. Dia dibesarkan di sebuah rumah yang tidak stabil secara ekonomi. Jadi, bahkan membeli makanan ringan di jalan, adalah sebuah kemewahan. Dari sudut pandangnya, kehidupan mewahnya baru-baru ini dihargai. Ini semua berkat Opa. Senyum hangat muncul di wajah Ruby, ketika dia memikirkan Grit. Kekhawatiran yang muncul, setiap kali dia memikirkan Grit di masa lalu yang telah berubah, menjadi lega. Ibu dan ayah tertawa setiap hari. Berkat Opa, keluargaku penuh dengan kebahagiaan. Petik 1. Dia merasa sangat bersyukur dan bangga dengan kakaknya. Ruby akan melakukan apa saja untuk kakaknya. Dan Lowell tahu ini tentangnya. Ruby, tolong dorong warga untuk mengunjungi Hall of Fame setiap 3 hari sekali.
Katakan pada mereka, untuk berdoa sekali pada setiap 3 hari, ke patung batu Grid. Itu sudah cukup untuk memberi perintah kepada para prajurit. Namun, warga biasa berbeda. Jika kerajaan memaksa rakyat untuk melakukan ini, mereka bisa kehilangan sentimen publik. Itu sebabnya, Lawel mengambil keuntungan dari Ruby. Tentu. Aku mengerti. Setelah Kepulauan Behen dibersihkan, Stick membongkar segel di sebagian besar pintu masuknya. Sekarang, relatif mudah untuk pindah dari Reinhardt ke Kepulauan Behen. Tapi, itu hanya relatif mudah. Secara khusus, Hall of Fame terletak di pulau terakhir Kepulauan Behen. Butuh setidaknya 5 jam untuk sampai ke Hall of Fame dari Reinhardt. Itu berarti jika warga Reinhardt harus membuang 5 jam setiap 3 hari. Ruby memikirkan hal ini, tapi dia tidak bisa menolak, ketika dia memikirkan kakaknya. Sebaliknya, aku akan memperlakukan mereka dengan lebih baik. Mari kita coba sedikit lagi, Sehi. Intensitas perbuatan baik yang dilakukan Ruby, meningkat dari waktu ke waktu. Ruby juga dalam bahaya, tapi, Ruby siap menanggungnya. Bibir merah Ruby diperketat dengan tekad. Matanya indah, saat dia menggenggam kedua tangan dengan erat. Lawel tidak bisa menahan senyum, melihat pemandangan itu sebelum batuk. Tidak perlu khawatir tentang warga. Ibadah ini akan menjadi hal yang bagus bagi mereka. Bukankah stamina mereka naik, jika mereka berjalan secara teratur selama 5 jam? Bah, aku tidak percaya padamu. Iya, tolong jangan percaya padaku. Aku tidak ingin menjadi orang berdosa yang mengecewakanmu. Petik 2. Lawel yakin jika komentarnya sempurna. Dia tidak meragukan jika hati sang dewi cukup romantis untuk ditangkap. Tapi, Ruby tidak mendengarkan kata-kata Lawel. Lawel juga seorang jomblo sejak lahir. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Kunjungi patung batu Grid. Kesulitan. Kues berulang di kerajaan Overgearet. Setiap 3 hari sekali, pergilah ke Hall of Fame dan sembahlah di patung batu Grid. Kues reward. Set item Grid produksi massal untuk setiap 20 kunjungan berturut-turut. Petik 2. Itu adalah isi dari kues baru yang diterima oleh player Overgearet. Para player berpikir itu tidak masuk akal. Aku pergi untuk melihat Hall of Fame tempo hari dan buff dari patung batu Grid adalah sampah. Itu tidak berpengaruh pada kelas tempur seperti kita. Ada berapa kelas di sana? Wow, bukankah Grid benar-benar pintar? Dia membuat kues baru untuk memenuhi kepentingannya sendiri. Itu cocok ke vulgar daripada pintar. Ah, aku marah. Kita harus melakukan kues ini untuk mendapatkan set Grid. Terserahlah. Butuh beberapa jam untuk sampai ke Hall of Fame. Administrator Rabbit bilang, dia akan menjual scroll gerakan ke Kepulauan Behen. Wow, bukankah ini bisnis yang bagus? Hamba itu seperti raja. Mereka saling bertemu dengan sangat bagus. Keluhan. Para player Overgearet penuh dengan keluhan tentang kues baru. Tapi, apa yang bisa mereka lakukan? Mereka telah pindah ke kerajaan Overgearet di tempat pertama, untuk mendapatkan set Grid. Mereka tidak bisa menolak kues, yang akan memberi mereka satu set item Grid setiap 2 bulan. Ini benar-benar kotor. Setelah aku mengumpulkan semua set Grid, aku akan segera pergi ke Kekaisaran. Aku akan pergi ke Valhalla. Ada banyak orang yang berpikir seperti ini. Bagi sebagian besar player, kerajaan Overgearet hanyalah batu loncatan ke kerajaan lain. Lawel tidak mengutuk ini. Mari kita tingkatkan jenis set item Grid diproduksi massal. Set Grid diproduksi massal saat ini terdiri dari senjata, armor, helm, glove, dan sepatu. Hanya ada 5 bagian, sehingga sulit untuk menjaga player untuk waktu yang lama. Apakah kamu tidak belajar skill menjahit? Tambahkan jubah dan pakaian dalam ke dalam set. Kaus kaki juga lebih disukai. Aku tidak bisa. Efek dari himpunan set Grid diproduksi massal disimpulkan dengan 5 bagian. Awalnya, dirancang seperti ini. Jika dia menambahkan jubah dan pakaian dalam, tidak akan ada efek set ditambahkan. Lawel tersenyum jahat pada Grid. Bahkan jika tidak ada efek set, tidak bisakah kamu membodohi mereka dengan nama yang sama? Masukkan pakaian dalam dan jubah sebagai hadiah kues terlebih dahulu. Sehingga, player akan melambat dalam mengumpulkan set Grid. Kamu tidak punya hati nurani. Bukankah aku memikirkan para player? Bukankah kamu satu-satunya player di dunia, yang bisa menghasilkan pakaian dalam dengan opsi? Kemana orang akan pergi untuk mendapatkan pakaian dalam yang bagus? Mereka akan bahagia. Petik 2. Ya, itu setidaknya meningkatkan Devenae 1 poin. Grid yakin dan melemparkan tumpukan pakaian dalam yang ia buat di Lawel. Aku akan terus mengirim mereka, setiap kali aku membuat pakaian dalam baru. Ini keputusan yang bagus, yang mulia. Aku juga harus membuat kaus kaki. Jika Grid memiliki hati nurani, dia akan berpikir jika aku harus membuat jubah yang bagus. Tidaklah sulit untuk menghasilkan jubah yang berkualitas, karena Grid bermaksud memproduksi Lantier Cloak secara massal, untuk Evil Eye. Sayangnya, Grid tidak punya hati nurani. Pikirannya sudah penuh dengan metode, untuk membuat kaus kaki murah. Tidak, aku tidak bisa melakukan ini dalam jangka panjang. Grid menggelengkan kepalanya.
Jika aku ingin mengikat kaki pelayar sedikit lebih lama, aku harus membuat jubah yang bagus. Selain itu, pelajari cara membuat kaus kaki. Petik 1. Grid setidaknya lebih baik daripada Lawel. Hasilnya, kerajaan Overgearet berjalan dengan baik. Satu-satunya masalah adalah, apa yang akan dilakukan kekaisaran terhadap pemberontakan Lubana. Kamu merindukan keturunan raja yang tak terkalahkan. Ibu kota kekaisaran, Titan. Suara kaisar bergema di istana kekaisaran, salah satu istana paling megah dan indah di benua itu. Tak berguna. Apakah masuk akal untuk merindukan tentara pemberontak? Petik 2. Kaisar Juander sangat marah. Matanya dipenuhi dengan penghinaan, saat dia melihat Sword Duke Limit. Red Knight akhir-akhir ini benar-benar sepele. Ini bukanlah kasus, ketika Piaro ada di sini. Petik 2. Juander adalah orang kuat, yang bisa mengklaim sebagai penguasa benua. Dia tidak bodoh. Dia tahu, jika Red Knight saat ini berada di bawah pengaruh permaisuri Mari. Dan dia merasa waspada terhadap mereka. Ada sejumlah kasus, di mana mereka dibatasi dan dilemahkan. Aku akan bertanggung jawab atas komandan pasukan, Mercedes Knight pertama dan Knight kedua. Mereka akan menjalani masa percobaan selama 3 bulan. Ye yang mulia. Sword Duke Limit yang membungkuk berteriak kaget. Mercedes dan Lucas adalah tulang punggung Red Knight. Ini akan menjadi pukulan berat bagi operasi Red Knight, jika mereka pergi selama 3 bulan. Juander juga tahu ini. Juander berbicara, sebelum batas dapat memintanya untuk mempertimbangkan kembali. Jangan khawatir. Kyle akan menggantikan mereka selama 3 bulan. Kyle adalah salah satu dari 5 pilar kekaisaran. Dia adalah yang termuda dari 5 pilar dan kemampuannya tidak sempurna sekarang. Tapi, dia memiliki potensi besar. Karena itu, dia menerima banyak bantuan dari Juander. Limit segera mengakui keseriusan situasi. Kyle memiliki kebajikan tinggi, tapi dia sebenarnya ular yang terampil dalam propaganda dan manipulasi. Red Knight lelah, karena perang yang terus-menerus selama bertahun-tahun. Alasan mengapa mereka bisa bertarung tanpa istirahat adalah, karena mereka ingin melompat ke depan. Tidak peduli seberapa keras mereka berusaha, mereka tidak akan diakui seperti Red Knight generasi sebelumnya. Sementara itu, beberapa Red Knight terbunuh di bekas kerajaan Eternal dan Knight ke-6 Raidon baru-baru ini hilang. Segala macam rumor menyebar dan reputasi Red Knight anjlok. Kegelisahan mendominasi mereka. Jika pilar spiritual mereka, Mercedes dan Lucas, menghilang. Dan Kyle yang seperti ular itu mengisi kekosongan. Kyle akan memerintah atau menghancurkan Red Knight. Ini adalah motif yang mulia. Ini adalah kesempatan untuk memusatkan kekuatan yang didistribusikan oleh permaisuri kembali ke Juander. Serta meningkatkan pengaruh Kyle, yang relatif lemah di 5 pilar. Itu adalah situasi terburuk bagi Sword Duke Limit, yang berasal dari faksi permaisuri. Tapi, dia tidak bisa memveto itu. Pemimpin pasukan pemberontak, Red Knight merindukan keturunan raja yang tak terkalahkan, yang merupakan ancaman terbesar bagi kekaisaran dalam sejarah. Di sisi lain, ada seorang pria yang menonton percakapan antara Kaisar dan Sword Duke dalam bentuk format quest. Itu adalah Necromancer peringkat pertama dan bawahan terdekat Agnus, Feradin. Konten quest akan berubah, tergantung pada bagaimana Limit berurusan dengan ini. Berdasarkan keadaan, Kyle cenderung membidik Red Knight di Valhalla. Kaisar tidak bisa memaafkan Ares, yang berani melindungi keturunan raja yang tak terkalahkan. Apa yang akan menjadi pilihan Limit saat ini? Apakah dia akan patuh, ketika Kyle menghancurkan Valhalla dan membangun publisitas? Mungkin Agnus dan Ares akan berakhir dengan berpegangan tangan. Bab 703. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe agar kami semangat unggah lebih banyak. Quest King. Itu adalah quest berskala besar yang dibuat setelah Grid menjadi raja. Seperti namanya, Grid telah menyelesaikan quest raja pertama, peran raja 1. Hadiah yang ia dapatkan pada waktu itu adalah metode untuk membuat Sword King. Hadiahnya tidak sebanding dengan quest terbatas. Grid belum dapat melanjutkan dengan peran-peran raja 2. Batas level quest adalah 350. Namun, dia mencapai level 357, setelah kembali dari Kepulauan Behen. Sekarang, dimungkinkan untuk melanjutkan dengan peran raja 2. Peran raja 2. Anda telah mengalami kehidupan warga dan mempelajari penderitaan mereka. Silakan selesaikan masalah warga. Quest Clear Conditions. Berikan bantuan yang diperlukan, untuk 5.000 orang. Rewards. Stat Political Power akan terbuka. Quest raja berikutnya yang ditautkan. Asteris itu penting, jika anggota keluarga kerajaan lainnya membantu warga. Gila. Itu bukan 100 atau 1000, tapi membantu 5.000 orang. Berapa lama? Untungnya, Grid telah mengalami kehidupan warga, ketika dia melanjutkan quest peran raja 1. Grid ingat, bagaimana orang-orang di setiap kelas menderita, dan tahu bagaimana membantu mereka. Tapi itu terlalu banyak untuk membantu 5.000 orang. Jelas jika itu akan memakan banyak waktu. Aku tidak bisa mengatakan hal buruk. Ya, kutukan tidak muncul. Dia sadar akan niat quest. Peran Raja 2 adalah untuk melengkapi apa yang kurang di kerajaan.
Dengan kata lain, itu adalah panduan untuk membangun kembali kerajaan. Jika dia terus melakukan kues, kerajaan yang overgeared akan tumbuh. Masalahnya adalah waktu. Ini adalah kues jangka panjang. Jika dia membantu 10 orang sehari, kues akan memakan waktu 500 hari. Akan lebih lama lagi, jika Grid harus meninggalkan kerajaan. Hah, kues akan selesai dalam beberapa tahun. Saat Grid menghela nafas panjang. Adik Raja, Ruby telah membantu lebih dari 5.000 orang. Kondisi untuk kues Peran Raja 2 telah terpenuhi. Peran Raja 2 kues telah selesai. Sebagai hadiah kues, stat political power akan terbuka. Anda akan dapat melanjutkan dengan kues, opsi, Raja berikutnya di level 370. Petik 2. Grid tidak dapat memahami situasinya. Tanda tanya muncul di kepalanya. Apa? Apa hubungan antara kues ini dan Ruby? Grid yang bingung kemudian mengonfirmasi frasa, itu penting, jika anggota keluarga kerajaan lain membantu warga. Luar biasa, perbuatan baik yang diakumulasikan Ruby, saat menjadi saintes. Tentu saja, tidak semua perbuatan baik dihitung. Itu hanya menghitung perbuatan baik, setelah Grid mengatur kerajaan Overgeared dan Ruby menjadi bangsawan. Namun, dia sudah membantu 5.000 orang. Grid ingat, jika Ruby adalah orang dengan pencapaian terbesar, ketika pulih dari kerusakan setelah perang. Adikku benar-benar rajin dan baik. Aku akan menciumnya, ketika aku lockout nanti. Tidak, aku akan dipukul, jika aku melakukan itu. Adiknya sangat baik. Grid tersenyum. Pada saat yang sama, Valhalla. Ini akhirnya yang ke-399. Levelnya lebih tinggi dari Grid, sehingga Ares dengan cepat memulai kues Peran Raja 2. Dia sekali lagi berkeliaran di ibu kota dan melakukan perbuatan baik. Wah, ini sangat sulit. Dia ingin memukul seseorang beberapa kali, di tengah. Dia sibuk dan sering merasa tidak nyaman melakukan ini. Namun, Ares memutuskan untuk berpikir positif. Sangat menyenangkan melihat kebahagiaan warga, ketika dia membantu mereka. Tapi, dia merasa nyaman untuk berpikir, jika Grid yang baru saja menembus level 350, akan menderita hal yang sama. Grid, maukah kamu melayani 30 orang sekarang? Uhaha, betapa menyedihkan. Tawa muncul. Punya kekuatanmu, Grid. Mari berbagi kesulitan kita. Kuhahahat. Political power. Meningkatkan efisiensi berbagai kegiatan domestik. Asteris semakin tinggi angkanya, semakin tinggi efeknya. Political power adalah stat yang dipegang oleh politisi, beberapa kelas tersembunyi, royalty, dan pedagang. Rabbit memiliki status political power yang tinggi. Itu akan berlaku untuk berbagai urusan dalam negeri. Misalnya, jika dia ditunjuk sebagai kepala pengembangan pasar, laju pengembangan pasar akan sangat meningkat. Kekuatan dan kecerdasan politik benar-benar terpisah. Stat political power adalah kebajikan yang diperlukan bagi para politisi. Aku mendapatkannya. Lowell yang telah bertanggung jawab atas Overgeared Guild dan urusan internal kerajaan selama beberapa tahun, hanya untuk membuka political power, setelah mencapai gelar Perdana Menteri. Itu adalah stat yang sulit diperoleh. Grid percaya, jika stat political power tidak akan pernah terbuka baginya. Bagus. Efek stat itu absolut. Di masa depan, Grid akan dapat menjalankan peran urusan dalam negeri tanpa sepengetahuan siapapun. Dia tergerak oleh fakta, jika dia akhirnya menjadi raja, dan bergerak. Tujuannya adalah bengkel. Itu untuk merancang produksi massal Lantier Cloak, dan untuk membuat mahkota bagi dirinya sendiri. Ini adalah tugas Grid berikutnya. Ini cukup. Merancang produksi massal Lantier Cloak tidak sulit. Dia menyelesaikannya dengan menggunakan desain asli Lantier Cloak, dan mengganti bahan-bahan dengan yang lebih murah dan lebih mudah diperoleh. Han, tolong bagikan desain ini ke para blacksmith. Blacksmith tingkat advance harus dapat dengan mudah memahami desain ini, kan? Aku rasa begitu. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Han memverifikasi isi gambar yang diberikan Grid, dan mengangguk. Ekspresi Grid sangat gelap. Itu karena, kerutan di wajah Han semakin dalam, setelah beberapa bulan. Dia merasa waktu hampir habis, setiap kali dia memandang Han. Apakah tidak ada obat untuk kehidupan kekal? Petik 1. Rentang hidup manusia tidak terbatas, dan umur NPC bahkan lebih pendek. Grid takut berpisah dengan Han. Dia ingin Han hidup selamanya. Han melihat ekspresi Grid dan memukul dadanya sendiri. Apakah kamu melihat tubuh baja ini? Kakek tua ini masih baik-baik saja. Yang mulia tidak perlu khawatir. Petik 2. Ukuran kesehatannya menurun dari pukulannya sendiri. Kesedihan Grid tumbuh begitu besar, sehingga tidak bisa dikendalikan. Tapi, dia berusaha untuk tidak mengungkapkannya di luar. Dia takut, dia akan mengganggu Han. Aku tidak mengkhawatirkan kesehatanmu. Mengapa aku khawatir, ketika aku tahu seberapa kuat dirimu? Aku hanya merasa buruk, karena bau duda semakin memburuk. Bau duda. Grid mengendus tubuhnya dan berjuang untuk terlihat cerah. Apakah kamu tidak ingin menikah lagi? Bukankah keluarga akan meredakan kesepianmu? Han telah sendirian sejak lama sejak istri dan putranya meninggal. Grid khawatir, Han akan hidup sendiri dan menutup matanya.
Ada banyak kasus di mana orang tua yang tinggal sendirian hanya ditemukan setelah waktu yang lama. Apakah dia tahu hati Grid atau tidak? Bagaimana aku bisa kesepian? Aku punya keluarga. Petik 2 petik 2. Senyum ceria Han melanda hati Grid. Bagaimana caraku dengan sengaja melampirkan statistik ke item? Di antara efek dari titel Raja pertama, ada peningkatan slot item. Grid bisa memakai helm dan mahkota pada saat bersamaan. Dia berdiri di depan landasan sebelum membuat mahkota baru dan memikirkan status stamina. Stamina tidak hanya meningkatkan defense dan HP, tapi juga tingkat pemulihan kesehatan. Tampaknya, ini terkait langsung dengan HP. Petik 1. Benar sekali. Sekarang, Grid punya keinginan untuk memberi Han item dengan stamina. Dia memiliki keyakinan yang kabur, jika Han akan hidup lebih lama, jika staminanya dapat ditingkatkan. Selain itu, Grid membutuhkan stat stamina. Defense-nya sudah sangat tinggi, sehingga sulit untuk ditingkatkan. Namun, nilai pertahanan tidak sepenuhnya diterapkan pada mereka yang memiliki level lebih tinggi, dan banyak orang memiliki skill menembus defense. Grid merasa perlu untuk meningkatkan total HP-nya. Pada akhirnya, Stick. Grid meninggalkan bengkel dan berlari ke Akademi Overgearet. Seperti biasa, dia bergantung pada pengetahuan seorang sage. Apa ada cara untuk membuat perlengkapan perang yang meningkatkan stamina? Kamu harus menggunakan alkimia. Alkimia. Grid mengerutkan kening. Dia masih merasa negatif tentang alkimia, yang melampirkan opsi coldness untuk Iaruk. Aku sadar, jika kamu tidak percaya pada alkimia. Tapi, alkimia adalah bidang yang memiliki probabilitas kegagalan yang tinggi. Tapi efek yang hebat, ketika berhasil. Daripada tidak mempercayai tanpa syarat, kamu harus bergantung padanya. Tentu saja, kamu perlu menginvestasikan banyak uang. Biasanya, risiko tinggi memberikan pengembalian tinggi. Ini adalah alkimia. Grid pasti memiliki nasib terburuk. Tapi, itu tidak bisa dihindari tanpa batas. Pertama, bukankah dia menginvestasikan banyak uang di fasilitas alkimia, dengan tujuan menjadikan Raiden sebagai talima kedua? Aku tidak bisa menghindarinya selamanya. Aku harus menggunakannya. Grid yang ditentukan meninggalkan akademi dan dia mengirim Whisper ke Lowell. Apa tingkat fasilitas alkimia di Raiden? Tingkat intermediate 8. Masih, bukankah itu tingkat intermediate 8, beberapa bulan yang lalu? Saat ini, fasilitas alkimia Raiden telah terus memproduksi potion super dalam jumlah kecil. Grid berpikir, jika tingkat fasilitas alkimia akan naik jauh. Sekarang, dia merasa bingung dan kecewa. Lowell menjelaskan. Untuk meningkatkan secara efektif tingkat fasilitas alkimia, kita harus fokus pada pengembangan daripada produksi. Tapi, banyak uang diperlukan untuk pengembangan. Baru-baru ini, kami belum dapat mendanai fasilitas alkimia, karena kami telah menawarkan upeti kepada Kekaisaran. Kekaisaran sialan. Menurut Stick, fasilitas alkimia harus setidaknya tingkat intermediate 9, untuk memiliki probabilitas tinggi untuk melampirkan statistik. Kekaisaran selalu memegang pergelangan kakinya. Dendam Grid terhadap Kekaisaran, secara bertahap semakin dalam. Apakah ada cara untuk mengacaukan Kekaisaran? Ada satu caranya. Seperti yang diharapkan dari Lowell. Dia segera menjawab pertanyaan emosional Grid. Metode apa itu? Pergi ke Valhalla. Kaisar tidak dapat memaafkan Ares, yang berani menerima keturunan dari raja yang tak terkalahkan. Dia pasti akan mengirim pasukan ke Valhalla. Pergi dan bantu. Tapi kemudian, tidakkah itu menjadi masalah serius? Situasinya berbeda, dari ketika kamu bergabung dengan perang kerajaan Belto. Jika kita bertarung dengan Valhalla kali ini, kita akan menjadi musuh Kekaisaran. Aku tidak tahu, apa yang diharapkan setelah itu. Pergi sendiri. Sembunyikan identitasmu. Tanda hubung tanda tanya. Seperti apa yang Tuan katakan, masalahnya akan menjadi lebih serius, jika kerajaan Overgearet secara resmi membantu Valhalla. Target selanjutnya setelah Valhalla adalah Overgearet. Dengan demikian, bantu Valhalla secara diam-diam. Selagi kamu pergi, aku akan merencanakan strategi untuk menyerang kota-kota vampir. Kukuk, ini harusnya menarik. Bahu Grid mulai bergetar. Dia senang, jika dia memiliki kesempatan untuk menyerang Kekaisaran di belakang. Aku akan melakukannya dengan benar. Grid yang bersemangat. Lowell memperingatkannya. Kamu tahu, jika kamu tidak ingin ditemukan oleh Kekaisaran, kamu tidak bisa hanya menutupi wajahmu. Tapi juga, keahlian Pakmas Swordsmanship. Tanda hubung tanda tanya. Tentu saja. Pertama, tidak bisakah aku menggunakan serangan dasar? Kamu tidak bisa bertindak dengan wajar. Berdasarkan apa yang terjadi di Kekaisaran, Valhalla tidak akan jatuh. Pada saat bersamaan, Titan. Misi rahasia. Kesulitan, SSS. Anda telah menerima misi rahasia dari Sword Duke Limit. Untuk mencegah Kyle dari membangun prestasi, dukung Valhalla dan melawan Kyle. Keluarga Kekaisaran belum mengidentifikasi para anggota Rose Knight. Jadi, Anda tidak perlu khawatir tentang identitasmu untuk ditemukan. Namun, tolong hindari membunuh Red Knight sebanyak mungkin. Quest clear. Kematian Kyle atau membuatnya melarikan diri. Reward.
Staff Death Ruler. Afinitas dengan SWOT Duke Limit akan meningkat sebesar 50. Kikikik, quest seperti apa ini? Aku harus membantu Ares melawan 5 pilar. Kamu harus menolak. Kyle mungkin yang terlemah dari 5 pilar, tapi... Bagaimana jika aku tidak mau? Mengapa aku menolak quest yang menarik ini? Kikikik, kuhahahat. Petik 2. Seseorang yang tidak dikenal, juga menuju ke Valhalla. Bab 704. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe agar kami semangat unggah lebih banyak. Kekaisaran Sahara telah menyatakan perang terhadap Kerajaan Valhalla. Hubungan antara Kerajaan Valhalla dan Kekaisaran Sahara telah menjadi bermusuhan. Ada berbagai pembatasan pertukaran dan aktivitas rakyat kedua negara. Jendela notifikasi ini muncul untuk semua player milik Valhalla. Tapi hanya sedikit orang yang bingung atau takut. Sejak saat tentara Ares menyelamatkan keturunan Unbeatable King, atau ketika mereka menolak untuk memberikan upeti kepada Kekaisaran, rakyat Valhalla siap untuk event ini. Aku tidak ingin perang. Obrolan-obrolan. Suara kuat Ares bergema di alun-alun ibu kota. Penampilan luar Ares menanamkan kekaguman dan kepercayaan di hati rakyat. Di masa depan, kita akan memasuki perang tanpa batas dengan Kekaisaran. Perang ini tidak akan berakhir, sampai salah satu dari kita dihancurkan. Ares adalah dewa perang. Medan perang membuktikan alasan keberadaannya. Dia berencana untuk mengembangkan dirinya dan pasukannya, kemudian Valhalla, melalui perang. Kandidat keturunan Unbeatable King, Oasis, punya pertanyaan. Siapa yang ada di balik kepercayaan ini? Setelah bergabung dengan Valhalla, Oasis terkejut ketika dia memahami kekuatan Valhalla. Setelah menyerap kerajaan Belto, populasi Valhalla sekarang sekitar 700.000. Hanya ada 50.000 tentara. Perbedaan kekuatan nasional dengan Kekaisaran, yang dikenal memiliki 10 juta tentara yang kuat. Itu tidak dapat diperselisihkan. Valhalla tidak bisa selamat dari perang dengan Kekaisaran. Itu bisa dihancurkan, hanya dalam beberapa hari. Ares turun dari podium setelah pidatonya, dan menjelaskan kepada Oasis yang bertanya. Tentara yang aku perintahkan, secara langsung memperoleh XP 200% lebih banyak selama perang. Aku juga memiliki keterampilan menjarah. Aku bisa mengambil makanan, properti, dan pasukan atau wilayah musuh. Jika aku menggunakannya dengan baik, Valhalla akan menjadi mampu membuat terobosan dalam perang ini. Ares adalah eksistensi yang berspesialisasi dalam perang. Pasukannya tidak hanya kuat, tapi memiliki kegigihan yang luar biasa. Bes yang bisa memusuhi Kekaisaran. Yah, itu akan lebih ideal untuk tumbuh selangkah demi selangkah, melawan negara kecil daripada Kekaisaran. Sayangnya, itu tidak mungkin. Sebagian besar kerajaan di benua itu sudah merupakan anak-anak Kekaisaran. Jika mereka menyentuh sesuatu yang menjadi milik Kekaisaran, maka mereka akan memusuhi Kekaisaran. Oleh karena itu, tempat pertama yang ia coba adalah Kerajaan Overgearet. Namun, Ares memilih untuk menjadi sekutu daripada musuh dengan grid. Oasis bertanya padanya. Aku mengerti kemampuanmu. Tapi, lawanmu adalah Kekaisaran. Jika mereka mengirim pasukan besar untuk menghancurkanmu secara instan, kemampuanmu tidak akan ada artinya. Ares tertawa. Itu adalah tawa yang bersemangat. Aku tidak bergerak tanpa berpikir. Alasan mengapa aku memilih perang dengan Kekaisaran adalah, karena ketidakstabilan Kekaisaran. Kekaisaran saat ini dibagi menjadi beberapa faksi, dan tidak memiliki kapasitas untuk fokus pada satu tempat. Tapi Red Knight. Oasis tahu teror Red Knight. Knight nomor tunggal. Di antara mereka, Knight kelima ke atas, berada di dimensi yang berbeda. Ares juga tahu fakta ini. Red Knight sekarang, tidak perlu ditakuti. Ada senyum penuh arti di wajah Ares. Aku telah menerima informasi jika Knight pertama dan kedua sedang dalam masa ujian. Kami tahu dari pengalaman, jika Knight keempat hanya muncul dalam kasus-kasus khusus, dan Knight ketiga dan kelima tidak dapat menghentikan pasukanku. Ada alasan lain mengapa Ares percaya diri. Orang-orang perlu bergerak melalui hutan Libron untuk pergi dari Kekaisaran Sahara menuju Valhalla. Itu dipenuhi dengan sejumlah besar doppelgangers. Dan Ares berencana untuk sepenuhnya mengeksploitasi daerah itu, menjadi medan yang sulit. Kekaisaran hanya akan menjadi mangsa pasukanku. Uhuhut. Hutan Libron terlihat di depan. Gelombang 50.000 tentara itu spektakuler. Bagian terbaiknya adalah Red Knight di garis depan pasukan besar. Red Knight. Knight terkuat di benua itu, yang melambangkan kekuatan Kekaisaran, berkumpul di depan 50.000 tentara. Bukankah itu jauh lebih besar dari yang aku kira? Pria berambut putih yang melihat bagian luar hutan itu adalah Knight ketiga, Lorex. Dia tampaknya berusia lebih dari 40 tahun dan salah satu dari 5 pilar, Kyle, ada di sebelahnya. Kyle berwarna putih dari ujung kepala sampai ujung kaki. Rambut putih, alis, kulit, bahkan bibir dan mata. Itu kesan yang aneh. Hutan adalah tempat yang bagus untuk memasang perangkap dan penyergapan. Kyle mulai mengamati hutan Libron. Itu masuk akal, karena semak-semaknya tebal dan tidak ada suara binatang yang bisa didengar. Lorex tertawa. Sikap hormat tidak dapat ditemukan sama sekali. Hutan Libron berbeda dari hutan biasa.
Hutan itu penuh dengan doppelgangers, sehingga sulit untuk menempatkan jebakan. Tapi dari sudut pandang musuh, bukankah hutan Libron wilayah mereka? Tidakkah mereka lebih mengetahui medan ini? Tidak, kamu akan segera mengalaminya, tapi aspek paling menakutkan dari hutan Libron adalah suhu dan kelembapannya yang tinggi. Hampir mustahil bagi orang biasa untuk bekerja atau menunggu di sana. Apalagi, jika mereka adalah prajurit lapis baja. Inilah sebabnya, mengapa Lorex menghentikan marching di depan hutan. Butuh sekitar 4 jam dan 30 menit untuk menembus hutan dengan kecepatan normal. Lorex memutuskan, jika penting bagi para prajurit untuk memulihkan stamina mereka, sebelum berjalan melalui hutan. Tepuk-tepuk-tepuk. Kyle mengangguk dan bertepuk tangan dengan tegas. Kemudian, dia tertawa dan memuji Lorex. Tuan Lorex benar. Aku sudah mendengar banyak cerita tentang Knight ketiga dan ada alasan untuk itu. Kamu memiliki pemahaman yang baik tentang posisi musuh, dan berhati-hati. Aku mengagumimu. Hah, ini benar-benar. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Lorex membuat ekspresi sinis dan menggaruk bagian belakang kepalanya. Siapa itu Kyle? Dia adalah salah satu dari 5 pilar yang tidak dapat mengumpulkan prestasi apapun. Tapi, dia telah mendapatkan bantuan Kaisar. Reputasi 5 pilar itu lebih tinggi daripada Red Knight, yang telah bertarung tanpa istirahat. Jadi, Lorex benar-benar membencinya. Dia menganggap mereka sebagai seseorang, boneka, dengan Kaisar di belakang mereka. Dia sangat marah ketika mendengar, jika Kyle akan memimpin Red Knight, menggantikan Mercedes. Tapi, apa yang sebenarnya terjadi? Kyle rendah hati dan tahu bagaimana menghormati Red Knight. Meskipun diangkat sebagai komandan utama perang ini, dia mendelegasikan semua otoritas kepada Lorex dan ramah kepada Red Knights. Memang, 5 pilar tidak memiliki pengalaman langsung. Mereka dibesarkan begitu tinggi karena Yang Mulia. Itu adalah keinginan Kaisar untuk menggantikan Mercedes, dan Kyle baru saja melaksanakan perintah Kaisar. Limit bilang, aku harus berjaga-jaga. Aku tidak akan melepaskan keteganganku, tapi aku tidak akan repot-repot membencinya. Ham-ham. Lorex berdeham, sebelum memberikan perintah kepada tentara. Istirahat sudah berakhir. Kita akan memasuki hutan. Mereka datang. Hutan Libron. Itu adalah tanah yang sepenuhnya ditinggalkan, ketika itu milik Kerajaan Belto. Tapi sejak saat Ares mempertimbangkan perang dengan Kekaisaran setelah merebut Kerajaan Belto, dia menganggap hutan Libron sebagai spot penting. Alasan lainnya adalah, jika semua prajurit Valhalla memiliki kemampuan, penyesuaian iklim, untuk beradaptasi dengan suhu hutan. Benar sekali. Tentara Ares telah beradaptasi dengan suhu hutan Libron. Selain itu, mereka dapat memahami medan hutan melalui pelatihan. Kemampuan Red Knight untuk mendeteksi keberadaan musuh adalah yang terbaik. Tunggu mereka masuk jauh ke dalam hutan. Serang segera setelah kamu melihat mereka. Ares memerintahkan para prajurit dan mereka mengangguk dalam diam. Mereka ditempatkan di seluruh hutan Libron. Mereka tidak bisa mengeluarkan suara untuk membiarkan musuh tahu, di mana mereka berada. Sekarang. Wah. Bagian belakang hutan Libron. 50.000 tentara kekaisaran sudah lelah bergerak melalui hutan selama lebih dari 3 jam. Pada titik ini, 50.000 tentara Ares besar yang dipimpin oleh Ares muncul dari semak-semak, dan menyerang dengan panah atau pedang. Tentara kekaisaran tidak bisa mengatasinya. Apa ini? Musuh. Kuak. Penyergapan. Tentara kekaisaran yang kelelahan, bergerak melalui hutan panas. Mereka bergerak tanpa mempertimbangkan serangan, dan tidak berdaya di depan serangan mendadak Valhalla. Tentara kekaisaran berubah menjadi abu-abu, sementara tentara Valhalla dikelilingi oleh pilar cahaya kemasan. Itu adalah sinyal level up dan merupakan pendahuluan bagi serangan ganas. Pertahankan momentum. Setiap kali Ares menyerang, moral dan status pasukan Valhalla meningkat. Karena pasukan Valhalla menjadi lebih kuat secara real-time, kebingungan tentara kekaisaran semakin meningkat. Hahik. Kuaek. Ada serangan yang tak terduga, dan musuh menjadi lebih kuat saat mereka bertarung. Ketika jumlah rekan yang runtuh meningkat, demikian pula ketakutan akan tentara kekaisaran. Pada saat ini, Eris. Knight ketiga Lorex bergegas menuju Ares. Dia telah bertarung melawan Ares di masa lalu dan menang. Dia pikir, dia bisa menaklukkan Ares dalam perang 5 serangan, seperti sebelumnya. Kali ini, aku akan memiliki kepalamu. Dia tidak bisa membiarkan kesalahan ini sendirian. Lorex marah, ketika dia mengingat kehilangan tentara dan melompat ke arah Ares. Kapak besarnya bergerak dalam busur setengah bulan. Di masa lalu, Ares telah memerintahkan 10.000 pasukan dan gagal bertahan melawan serangan ini, menderita cedera serius. Tapi, Ares saat ini memimpin pasukan 50.000. Ini menyebabkan peningkatan 25% dalam statistiknya. Selain itu, ada sedikit peningkatan serangan dan pertahanan yang terpisah. Aku berbeda dari sebelumnya. Pyong. Apa? Kapak Lorex dihentikan. Lorex terkejut. Dia tidak bisa percaya, jika pria yang jatuh ke satu pukulan kapaknya beberapa bulan yang lalu, sekarang bisa mengerahkan kekuatan seperti itu. Lorex memegang kapaknya secara berurutan. Mari kita lihat, jika kamu hentikan ini. Ya ampun, bukankah ini menjijikkan?
Tangan kanan Ares mati rasa, hanya karena bertahan melawan pukulan itu. Dia tidak percaya diri dalam membela diri. Ares buru-buru menghindari kapak dan menyerahkannya pada Scott dan Luke. Ikat kaki monster itu. Kami berdua akan melakukannya. Mengintip. Luke menjawab dengan penuh semangat. Perisai kecilnya mengenai Lorex di belakang kepalanya dan menarik perhatiannya dari Ares. Kemudian, itu adalah pedang Scott. Keduanya menggunakan keterampilan kelas tinggi. Hal-hal konyol seperti ini. Bahkan, tidak membuat lubang pada ukuran HP Lorex, Knight ketiga. Dia lemah dibandingkan dengan Knight pertama dan kedua. Tapi, dia tidak berada pada level yang bisa dihadapi para player. Kuajak. Kuang. Kapak diayunkan oleh Lorex meniup tubuh Scott dan Luke, pada saat yang bersamaan. Namun, tentara Ares tidak menyusut kembali. Tarian Lorex berada dalam kisaran yang mereka perkirakan. Blokir semuanya. Top ranker tentara Ares mulai membantu Scott dan Luke. Lorex disibukkan dengan lusinan player kemajuan ketiga, yang menyerang pada saat yang sama. Orang-orang ini, bantu Tuan Lorex. Knight kelima dan Red Knight lainnya sibuk dengan tentara, dan terlambat membantu Lorex. Ares melihat pemandangan itu dan berteriak. Sekarang, aktifkan jebakan. Petik 2 tanda seru petik 2. Mata Red Knight melebar. Tanah tiba-tiba jatuh dan mereka ditelan oleh lubang besar. Ares memegangi perutnya dan tertawa dari atas mereka. Uhahat, kamu bodoh. Aku tidak akan siap menghadapi monster sepertimu. Tanpa persiapan. Ares menjerit. Lubang sedalam 20 meter yang digali tentaranya. Knight kelima melompat dari lubang besar yang membutuhkan waktu 2 minggu untuk menyelesaikannya. Itu adalah kemampuan fisik yang konyol. Hei, bukankah ini scam? Itu buruk. Ares yang mencoba membunuh sebanyak mungkin tentara musuh sementara Red Knight diikat, merasa frustrasi. Karena, kemampuan fisik Knight kelima melampaui harapannya. Saat Ares mendeteksi bahaya. Peng. Pepepepeok. Ledakan besar berturut-turut terdengar dari tentara kekaisaran. Mata Red Knight, Ares dan semua orang di medan perang berbalik ke arah itu. Apa ini? Kilat merah jatuh dari langit. Itu menembus tubuh prajurit lapis baja dan menerobos kamp militer kekaisaran. Apakah Raja Iblis muncul? Api hitam menelan seluruh kamp kekaisaran di hutan. Terjadi kerusakan yang konstan, dan ratusan tentara terus dihancurkan. Itu kekuatan serangan yang luar biasa. Apa? Monster tanpa batasan mana? Jenis makhluk gila apa, yang bisa membunuh pasukan hebat dengan penggunaan keterampilan seperti itu, dan tanpa batas? Ares menelan ludah. Dia tidak berpikir bos monster seperti itu akan tidur di hutan Liberon. Ares, kita tidak bisa membiarkan pasukan terjebak. Kita harus mundur. Scott melarikan diri dari Lorex dalam kekacauan, dan berteriak. Dia berharap monster misterius itu mencapai di sini, setelah memotong pasukan kekaisaran. Itu sama untuk Ares. Dia tidak dapat secara visual mengkonfirmasi penampilan monster itu karena disembunyikan oleh tentara. Tapi, dia dapat membayangkan, jika itu tidak biasa. Mundur total. Mundur. Lorex dan Red Knight sibuk mencoba mengendalikan pasukan mereka. Sekarang, adalah waktunya untuk mundur. Saat Ares memberi perintah tanpa ragu dan memutar kudanya. Aku adalah Raja Basic Attack. Monster tak dikenal yang menembus tentara kekaisaran muncul dan memperkenalkan dirinya sebagai Raja Basic Attack. Bab 705. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe agar kami semangat unggah lebih banyak. Di permukaan, Kerajaan Overgearet netral. Baru-baru ini, mereka berhenti memberikan upeti kepada kekaisaran. Dan bahkan, mereka memiliki 2 anak kerajaan, begitu banyak orang salah memahami Kerajaan Overgearet sebagai kekuatan besar. Tapi, apa kenyataannya? Mereka dikelilingi oleh musuh di semua sisi. Tidak ada pernyataan yang lebih tepat, untuk mengungkapkan realitas kerajaan. Kekaisaran Sahara adalah singa jantan dan Kerajaan Overgearet adalah rusa yang terjebak dalam sekelompok singa betina. Dari sudut pandang kekaisaran, Kerajaan Overgearet adalah makanan untuk dimasak dan dimakan kapan saja. Grid sangat membenci kenyataan ini. Kerajaan yang ia dan rekan-rekannya bekerja keras untuk membangunnya, adalah seperti istana pasir. Mendesah. Jangan lihat aku. Grid tidak bisa melewatkan kesempatan untuk melemahkan kekuatan kekaisaran. Dia percaya jika setiap kali dia mengalahkan seorang prajurit kekaisaran, dia akan menyelamatkan nyawa seorang penduduk Overgearet. Dia mengabaikan pengakuan apapun. Anda telah memberikan 17.870 damage pada target. Efek opsi dari Lighting Sword Bond from Enlightenment dan Strong Desires telah menambahkan 5.000 damage api. Anda telah memberikan 20.100 damage pada target. Target telah mati. Evil powermu telah meningkat 1. Ini adalah hasil dari menggabungkan 3.000 poin dalam Strength dan kekuatan Enlightenment Lightning Sword. Tentara kekaisaran tidak bisa menahan 2 serangan grid, dan berubah menjadi abu-abu. Tidak ada arti di level yang lebih dari 230, dan armor mereka cuma standar. Enlightenment Lightning Sword meningkatkan serangan fisik sebesar 20%, Fire damage sebesar 30%, Dark damage sebesar 30%, dan Thunder damage sebesar 15%. Selain opsi, kemampuan pasif grid sendiri sangat luar biasa.
Weapons Mastery yang diperoleh di Behen Archipelago adalah Intermediate level 5 dan menambahkan 17% attack power, Pakmas Swordsmanship level 4 meningkatkan attack power sebesar 34% ketika dinonaktifkan. Dan juga, berkah Dominion di Pavranium, meningkatkan attack power sebesar 15%. Buff, dan Pakmas Swordsmanship tumpang tindih untuk memberikan basic attack grid. Apakah hanya itu saja? Efek opsi dari Lighting Sword Born from Enlightenment dan Strong Desires telah memanggil petir merah. Anda telah memberikan 44.900 damage pada target. Target terjebak dalam sengatan listrik selama 1,2 detik. Target telah mati. Efek opsi, Black Flames telah diaktifkan dari Lightning Sword Born from Enlightenment and Strong Desires. Damage splash sama dengan 300% dari total attack powermu, telah mengenai semua target dalam radius 10 meter. Target telah mati. Target telah mati. Target telah. Evil powermu telah meningkat sebesar 232. Berbagai opsi yang melekat pada Enlightenment Lightning Sword meledak, dengan serangan dasar grid. Itu adalah manifestasi terus-menerus dari skill mistis yang tidak menghabiskan sumber daya. Itu adalah sosok yang tak terkalahkan. Kuak. Pandemonium. Basic attack grid yang lebih kuat dari keterampilan player langsung menghancurkan kubu pasukan kekaisaran. Musuh ada di belakang kita. Ratusan orang jatuh dalam satu ledakan. Itu pasti Grid Mage. Kapan seorang Grid Mage datang ke Valhalla? Hati-hati dengan sihir berskala besar. Tentara kekaisaran adalah tentara terkuat di benua itu. Mereka dengan cepat menyelesaikan kekacauan dari penyergapan Valhalla dan serangan berikutnya dari Grid. Apa identitas musuh yang muncul di belakang? Berapa jumlah? Bagaimana mengatasinya? Del. Tentara kekaisaran bergerak cepat berdasarkan sistem komando mereka yang baik. Mereka mengidentifikasi ledakan petir merah dan api hitam berturut-turut, sebagai bagian dari sistem sihir. Para prajurit menyiapkan perisai sihir khusus terhadap sihir di depan, sementara para mage menyanyikan lagu-lagu yang memperlambat casting sihir. Itu langkah bodoh. Mengapa kamu menggali kuburmu sendiri? Petik 2. Pedang Grid menyapu lautan musuh. Dia merasa jika pertempuran menjadi lebih mudah, karena pasukan musuh memiliki lebih sedikit armor daripada sebelumnya. Dia bertanya-tanya, apakah ada mata-mata yang bersembunyi di dalam kekaisaran, yang membantunya? Aku tidak tahu apa itu, tapi terima kasih. Puwok. 4 kali per detik. Kecepatan serangan Grid ketika dipersenjatai dengan Alex Quick Gloves seperti kilat. Para prajurit yang ditargetkan oleh Grid meninggal dalam 1 detik, dan lusinan dari mereka yang berada dalam jarak 10 meter dari target, terpengaruh. Peng. Pepepepeong. Medan hutan itu kasar. Ledakan api hitam itu seperti bencana itu sendiri, dari sudut pandang tentara kekaisaran. Setiap kali api hitam meledak, ratusan orang berubah menjadi abu-abu. Sepertinya, tidak akan butuh waktu lama bagi 50.000 tentara untuk dimusnahkan. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Kapten Beit dari pasukan kekaisaran tidak bisa menutup mulutnya. Monster apa itu? Itu 5 menit, setelah serangan mendadak musuh. Beit menerobos bagian belakang pasukan dan mampu secara visual mengkonfirmasi musuh yang mendekat. Lawannya bukan mage seperti yang ia harapkan. Dia memegang pedang di satu tangan dan hanya ada satu lawan. Setiap kali dia mengayunkan pedang sekali. Kuok. Darah akan menyembur. Kuajijijik. Mengintip. Entah ada petir merah atau api hitam. Kam tentara kekaisaran yang sekokoh benteng. Itu tidak berfungsi di depan monster ini. Aku tidak tahu, ada orang yang sangat berbakat di Valhalla. Lawan mengayunkan pedang dengan kecepatan yang sulit diikuti dengan mata. Berapa banyak mana yang tak terbatas, yang ia harus gunakan menggunakan kekuatan api, kilat, dan dark. Beit melihat pria yang wajahnya ditutupi topi jerami itu, sama dengan Knight nomor tunggal. Harus bernilai setidaknya yang kelima. Tuan Lorex. Mintalah dukungan dari Tuan Lorex. Petik 2. Jarak dengan swordsman itu secara bertahap menyempit. Ratusan tentara dibantai, setiap kali pria itu semakin dekat. Beit merasakan krisis besar. Dia melihat, jika bagian belakang tentara akan runtuh, jika ini terus berlanjut. Dia berpikir, jika kekuatan Red Knight diperlukan. Dia berteriak mendesak. Red Knight telah jatuh ke dalam perangkap musuh. Lorex diserang oleh para pemimpin musuh. Hanya laporan putus asa yang terdengar berturut-turut. Ini, semuanya mundur. Aku akan menghentikannya. Pada akhirnya, Beit langsung bergerak. Dia adalah kapten kekaisaran. Itu mungkin tidak sebanding dengan Red Knight. Tapi, dia yakin dengan kemampuannya. Dia tidak ragu, jika dia bisa mengikat monster ini untuk waktu yang singkat. Lizzie, maafkan aku. Aku tidak bisa menepati janjiku, untuk kembali dengan aman. Beit mencium liontin di lehernya, sebelum menghadapi monster itu. Itu adalah perpisahan dengan istri tercinta. Untuk yang mulia. Wah. Kapten Beit bertekad untuk mengubah suasana medan perang. Dia tidak akan gemetar melawan monster dan meningkatkan moral para prajurit. Kuok. Atau dia mencoba. Beit berlari liar di atas kuda.
Dia dibunuh oleh monster tak dikenal, di balik topi jerami. Itu 8 serangan dibandingkan dengan prajurit lain, tapi hanya ada 1 atau 2 detik perbedaan. Kapten begitu mudah. Hai, kabur, kabur. Itu racun, karena Beit adalah orang menjadi contoh bagi para prajurit. Moral tentara kekaisaran jatuh dan mencapai titik yang tidak bisa dikontrol. Dia bukan orang biasa. Bukan hanya keahliannya yang luar biasa, dia juga tahu situasi internal kita. Petik 2. Para kapten lainnya terkejut, ketika mereka menyaksikan kematian Beit. Mereka menafsirkannya sebagai mata-mata yang disengaja, dari musuh. Musuh tahu pasukan akan jatuh ke dalam kondisi yang buruk setelah kematian Beit, dan direncanakan secara menyeluruh. Pria yang luar biasa. Sial, tidak ada waktu untuk memperbaiki pasukan. Mundur ke tempat Red Knight berada. Seorang player di atas level tertentu, tidak dapat dikalahkan dengan jumlah. Para kapten tentara kekaisaran menyadari kenyataan suram ini, berkat menonton Knight nomor tunggal. Karena itu, mereka memutuskan untuk segera mundur. Itu lebih mudah berkat aktivitas Grid. Dia mencapai kepala tentara kekaisaran, memotong pasukan kekaisaran yang maju padanya. Kenapa dia bergerak maju ke tempat Red Knight berada? Tentu saja, itu untuk menyerang Red Knight. Aku adalah Raja Basic Attack. Itu adalah medan perang di mana tentara Ares dan Red Knight bertempur dengan sengit. Grid tiba di sana dan menyatakan, setelah merasakan perhatian pada dirinya sendiri. Red Knight Kekaisaran. Kekaisaran sangat kuat, karena kamu ada. Jadi, aku tidak akan membiarkanmu ada. Petik 2. Ada keheningan yang canggung. Ada 2 alasan untuk ini. Red Knight kewalahan oleh kehadiran Grid sementara tentara Ares. Grid. Petik 2. Cuuni dengan penamaan terburuk. Apakah ada orang di dunia selain Grid? Tentara Ares telah melihat video Raja Overgearet Grid meneriakkan 100.000 army Massacre SWAT, dan diyakinkan jika identitas monster itu adalah Grid. Tentu saja, Grid membantahnya. Grid adalah Raja Overgearet dan aku Raja Basic Attack. Aku mengerti. Ares mengangguk. Dia menyadari itu tidak bagus jika identitas Grid ditemukan di sini. Dia memutuskan untuk mengikuti tindakan Grid. Kemudian, dia merasa bersemangat pada saat bersamaan. Seberapa kuat dia? Ares mengakui ada banyak orang yang lebih kuat darinya. Ada Kraugel, Grid, Agnus, serta Luke dan Scott. Dia menghormati dan mengagumi banyak orang. Tapi tanpa disadari, dia punya ide, jika Kraugel itu unik. Itu, sampai sekarang. Orang yang mencapai langit. Video kompetisi nasional kedua melewati pikiran Ares. Grid adalah orang yang mendorong Kraugel ke ambang kematian. Sekarang, dia. Apakah dia memiliki kekuatan untuk memecahkan langit? Waruruk. Ares menelan ludah, sementara warna merah pedang di tangan Grid memanas. Enlightenment Lightning Sword. Pedang terbaik yang dibuat oleh Grid ditujukan pada Third Knight Lorex. Ayo berjuang. Datang. Lorex meraung. Dia tidak punya niat untuk memaafkan monster yang tiba-tiba muncul dan membantai tentaranya. Lawan bukanlah seseorang yang bisa dikalahkan oleh tentara. Jadi dia tahu, dia harus melakukannya sendiri. Di depan Red Knight kita, kamu hanya katak di sumur. Aku akan melukis keputusasaan di wajah yang ditutupi oleh topi itu. Kurururung. Armor merah yang dikenakan Lorex, menjadi lebih merah. Itu adalah kekuatan sebenarnya dari Red Armor, yang memiliki kemampuan untuk memperkuat statistik pemakainya. Itu berarti, jika Lorex mengakui Grid. Pada saat ini, aura yang kuat telah terdeteksi. Fighting energimu bereaksi dan mulai mendidih. Mulai sekarang, fighting energi secara alami akan naik 1 setiap 10 detik. Grid tersenyum lebar, ketika dia menyadari nilai sebenarnya dari fighting energy. Ayo lihat. Seorang knight yang mewakili benua dan pahlawan dari para pahlawan. Siapa yang lebih kuat?